Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya furasal aqidah, la ansa an usyakum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Malam hari ini senang berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen gak Pak cepat-cepat dapat gelar orang yang disayang Allah? Pengen gak? Ini ibu-ibunya ada di atas gak? Belakang. Ibu, Bu, gak kedengeran suaranya kehalang ya. Insya Allah. Bapak pengen gak dapat gelar orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya kasih tahu, kalimat almarhum itu diambil dari kata Rahman Rahimnya Allah. Jadi almarhum itu artinya adalah orang yang disayang Allah, dicintai Allah. Jadi kalau mau cepat-cepat dapat gelar orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kudu mati dulu. Insya Allah, tapi mudah-mudahan kita semua di sini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita sering berdoa kepada Allah, ya Rabb, tolong kau panjangkan umurku. Tapi kalau seandainya kita bisa nego, seandainya doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira Bapak pengen minta umur berapa tahun? 100 tahun? Mau? Pusing kepala kata Pak Haji, Masya Allah. Saya mah nggak mau. Kenapa? Orang yang hidup 100 tahun, 150 tahun sudah tidak ada enak nikmatnya hidup. Kenapa? Nikmat-nikmat itu sedikit persatu demi persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kakek ditanya sama cucunya. Ini cucu nanya, kakek mau makan kacang nggak? Geleng-geleng tuh kakek. Orang giginya kagak ada. Kakek mau ngapain? Makan sate mau? Geleng-geleng tuh kakek. Kata cucunya, terus kakek maunya apa? Kawin lagi mau? Ngangguk dia. Insya Allah. Emang urusan kawin lagi ini nggak kenal tua, nggak kenal muda. Insya Allah. Makanya kemarin itu kalau tidak salah tanggal 8 atau tanggal 9, saya ngisi di Masjid Al-Kausar Geria Anggraini, dekat dari sini. Saya ketemu dengan seorang jamaah, Pak, Masya Allah. Udah susah jalannya, dirinya susah, tapi istrinya 3. Masya Allah. Itu sholat ke masjid itu diantar jemput sama istrinya. Yang jemput itu istri ketiga. Dan saya lihat istri ketiganya itu masih muda. Padahal dia udah tua. Ini saya bingung, udah gak bisa gerak, bininya masih muda. Masya Allah. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, yang berkumpul di tempat ini mendapatkan syafaat dari seorang Rasul yang awwalu syafi'in wa musyafa'ah. Dari seorang Rasul yang pertama terakhir diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan kamil, manusia yang sempurna, Habibullah, kekasih Allah. Ini durasinya berapa lama ini, Ustaz? Ini kultum kan ya? Terserah, bebas. 5 menit aja kalau gitu.
Allah. Malam hari ini saya mau membahas secuil ilmu dari kitab Ulumul Quran. Kita membahas tentang nuzulul Quran. Kalau kita membuka Ulumul Quran itu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan di antara ulama. Dan saya mau sampaikan di Masjid Khalid bin Walid ini, jaga ukhuwah Islamiyah. Banyak perbedaan, ada ikhtilaf. Dan ingat, perbedaan ikhtilaf itu hanya seperti dedaunan. Sedangkan ukhuwah Islamiyah itu adalah pohonnya. Yang artinya ukhuwah Islamiyah lebih penting untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin itu udah 9 tahun di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Taman Jaya Cipayung Depok. Dulu awal-awal itu jamaah banyak yang ngeluh. Apa dia sampaikan? Saya di kantor itu ada kajian setiap zuhur. Cuma yang ngisi kajian beda sama kita. Berulang-ulang kali dia sampaikan. Sehingga saya sampaikan di seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Apa yang saya sampaikan? Kalau antum mendengarkan ada seorang alim menyampaikan seorang ilmu, mau dia sama pemikirannya sama antum, mau dia golongan antum atau tidak, dengarkan baik-baik. Kenapa? Kelompok apapun golongan dan kelompok mereka, ada yang berbeda dengan kita. Perbedaannya itu cuma kecil, sedangkan yang samanya itu banyak. Betul nggak Pak? Kalau yang bedanya sedikit, ngapain harus dibesar-besarkan? Jadi kalau saya mau bicara tentang, ini nggak bahas nuzul Quran, sedikit-sedikit. Kalau mau bicara tentang kelompok ukhuwah Islamiyah di keluarga saya itu lengkap. Saya punya paman Syekh M. Nur Matutu min Makkah Al-Mukarramah, punya majelis taklim di Saudi Arabia di Makkah. Beliau itu dari manhaj salaf. Kemudian keluarga saya punya sekolah dan kampus di Legoso Ciputat, Aldiana Nusantara, itu yang punya orang Bugis, saya orang Bugis. Itu keluarga di sana Muhammadiyah. Jadi ada dari manhaj salaf, ada dari Muhammadiyah. Saya orang NU, Ustaz. Saya orang NU, saya tahlil, saya maulid. Tapi kalau paman saya dari Saudi Arabia pulang, gak ada kita tahlil di kampung. Istri saya orang Persis. Kalau di sini ada orang Persis, istri saya itu dari Cimanggis, Depok. Yang membawa pemikiran aliran Persis ke Jawa Barat ini di Depok, itu adalah kakek dari istri saya. Jadi di keluarga saya itu semuanya lengkap. Dan ingat, saya ingatkan sekali lagi, jaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Islam itu mayoritas, Islam itu besar. Tapi kenapa Islam itu seolah-olah lemah dan kecil? Karena mereka terpecah belah dan mudah untuk diadu domba. Makanya siap bersatu Pak ya. Jaga ukhuwah Islamiyah. Saya nggak tahu background Masjid Khalid bin Walid ini apa, tapi jaga ukhuwah Islamiyah. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah di Lauhul Mahfuz. Begitu sempurna di Lauhul Mahfuz 30 juz. Turun ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah turun beransur-ansur melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Turun beransur-ansur sesuai dengan kejadian dan kebutuhan di saat itu. Maka kita kalau belajar ilmu ulumul hadis, kita akan belajar asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan Al-Quran itu turun sekaligus, saya sampaikan betul. Kenapa? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah turunnya sekaligus. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran turunnya beransur-ansur, juga betul. Kenapa? Dari Baitul Izzah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, itu turunnya beransur-ansur. Jadi yang salah siapa kalau dua-duanya benar? Yang salah yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Makanya tuntut ilmu, cari ilmu, menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Dan kalau kita sudah punya ilmu, itu tidak untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ada asatis mau cari-cari kesalahan saya gampang. Imam saya tadi tinggal cari, ada namanya tartibul ayat. Itu tadi tidak sesuai dengan tartibul ayat kalau kita buka kitab Ulumul Quran. Jadi Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal juga yang disebut dengan qiraat sab'ah. Dari mana asal muasal dan sumbernya? Saya katakan bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 7 gaya bahasa. Makanya sekarang anak-anak kita di pondok pesantren belajar qiraat sab'ah. Makanya kalau suatu hari nanti mampir sholat di sebuah masjid, ada bacaan dan qiraat yang berbeda asing di telinga kita, jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain. Sebetulnya yang suka menyalahkan orang lain itu adalah orang yang sempit hatinya. Makanya ketika ada seorang murid nanya sama kiainya, "Kiai, saya heran lihat orang di masjid. Dia ke masjid itu bukannya sholat, bukannya baca Quran, main handphone. Saya lihat di handphone bukan baca Quran, dia main game di dalam masjid." Apa kata gurunya? "Wahai muridku, kamu ambil gelas isi penuh dengan air. Kemudian kau kelilingi masjid ini 1 kali saja. Begitu selesai 1 kali, murid ini berkata, 'Wahai guruku, aku sudah mengelilingi masjid ini 1 kali.' Kemudian kata gurunya, 'Apa yang kamu lihat? Apakah kamu masih melihat ada yang main handphone di dalam masjid?' Kata muridnya, 'Tidak wahai tuan guru.' 'Kenapa kau tidak melihat?' 'Karena saya hanya fokus melihat gelas yang saya pegang agar airnya tidak tumpah.' Apa kata gurunya? 'Begitulah manusia. Kalau engkau fokus kepada dirimu, keburukanmu, kekuranganmu, matamu akan tertutup dengan kekurangan orang lain. Tapi ketika matamu terbuka hanya untuk mengoreksi, menilai orang lain, menyalahkan orang lain, engkau lupa ternyata hatimu ada kotoran yang harus engkau bersihkan." Kemudian ketika Al-Quran itu turun, bagaimana sikap manusia menerima Al-Quran? Ada yang faminhum zalimun li nafsihi, dia menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Berapa banyak saudara-saudara muslim kita yang tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia belum melaksanakannya. Berapa banyak saudara-saudara muslim kita yang tahu bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wajib, tapi dia belum melaksanakannya. Siang-siang masuk warteg yang ada ordennya, yang kelihatan cuma sandalnya. Ternyata sandalnya mirip sandal Pak RT lagi. Oke, ini udah seusah nih Pak RT makan di warteg. Masya Allah. Semoga Pak RT lurah kita dipanjangkan umur oleh Allah. Saya melihat jamaah Masjid Khalid bin Walid ini tuh banyak banget lah. Perluasannya dahsyat. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak RW. Karena saya banyak tahu tentang Masjid Khalid bin Walid ini, bahwa dari RT RW-nya ini beliaulah orang yang menghidupkan masjid, makanya jamaahnya rame. Makanya Ustadz ini tertolong kalau ada umara yang begini nih, alhamdulillah. Semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan kepada beliau. Insyaallah. Faminhum zalimun li nafsihi. Jangan mudah seuzon sama orang. Ada preman taubat tatoan semua. Ngomong lagi. Ini preman ngapain nih tatoan semua masuk masjid? Makanya saya sampaikan lebih baik punya tato banyak sampai di wajahnya mau ke masjid, tapi nggak punya tato, nggak pernah nongol di masjid. Betul nggak Pak? Lebih baik rambut gondrong ke masjid daripada pala botak nggak pernah ke masjid. Yang botak jangan kesinggung. Masya Allah. Makanya datang ke masjid. Hidupkan masjid. Faminhum zalimun li nafsi, jangan sampai termasuk golongan orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau sedekah, kita nggak mau bayar zakat kita, itu nggak membuat Allah rugi, itu nggak membuat Allah bangkrut, tapi kita merugikan diri kita sendiri. Saya mau sampaikan, almarhum guru kita jamaah Masjid Khalid bin Walid ini
Beliau sudah wafat, tidak masalah ketika saya sampaikan. Ustadz almarhum Wahyuni Husain, yarham. Beliau itu Pak sebelum wafat, mungkin di sini ada jamaah yang tahu saya dari Lembaga Badan Wakaf Al-Quran. Saya presenter di sana. Sebelum beliau wafatnya, saya nggak tahu keluarganya tahu atau tidak, beliau menyalurkan wakafnya dengan jumlah yang besar melalui Badan Wakaf Al-Quran. Tidak lama setelah menyalurkan wakaf tersebut, saya lagi berada di Banten. Saya lihat ada foto di pemakaman teman-teman tuh. Saya lihat siapa yang meninggal, ternyata beliau. Masya Allah. Seolah-olah beliau mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya kau berikan aku waktu sebentar aja ya Rabb, fa asaddaq, maka aku pengen sedekah, wa akum minas salihin, dan akan melakukan amal-amal saleh lainnya. Orang yang mati pengen sedekah. Cuma saya tahu lagi, jamaah Masjid Khalid bin Walid ini Masya Allah orang dermawan semua. Saya data-datanya tuh tahu kalau ada bencana di Palu, Masya Allah. Yang masuk di sini luar biasa. Apa yang Bapak belanjakan untuk membantu saudara-saudara kita, itulah harta kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kalau Bapak punya uang 100.000, kalau Bapak punya uang 100 juta, 10 juta untuk membantu orang lain, pembangunan masjid, untuk program wakaf, maka 10 juta itulah harta Bapak yang sesungguhnya. Sementara 90 juta sisanya buat mobil, buat rumah, buat kebutuhan sehari-hari, itu tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak, itu nggak membuat Allah rugi, tapi membuat diri kita sendiri yang tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka jadikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, itu semua menjadi investasi di hadapan Allah. Harta kita menjadi investasi di hadapan Allah. Anak kita didik menjadi anak yang soleh dan solehah, masukkan ke pondok-pondok pesantren, itu pun akan menjadi investasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minkum muftasid. Menerima Al-Quran itu 50-50. Ini di zaman sekarang Masya Allah, kemarin viral. Ada seseorang yang mengusulkan untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Ini nonton gak nih Bang? Ini disuruh ngerevisi. Aduh, Masya Allah. Emangnya skripsi harus direvisi? Tidak bisa. Jangankan 300 ayat di dalam Al-Quran. Satu huruf saya tidak bisa. Bagaimana 300 ayat di dalam Al-Quran? Faminhum muftasid. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga. Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini udah lewat kalau 7 menit ini Pak RW. 70 menit. Gak pulang-pulang. Saya ini malam gak pulang lagi nih Ustaz, kalau 70 menit. Saya hari ini 3 kali bolak-balik ke Cibinong. Tadi pagi subuh di masjid Cibinong Geria Asri, Masjid Baitul Muttaqin. Zuhur tadi di masjid Baitul Fajar Rahmatullah, Fajar Baitullah di perumahan Lipi Bojonggede. Malam ini di Fisar, besok subuh di perumahan BPN Masjid Darul Agrari. Nah, Bang, besok tarawih libur dah tuh. Tapi lagi-lagi libur di rumah juga bosan. Istri saya lagi nggak ada ini Ustaz. Istri baru 1. Mertua nambah. Lagi nyari sebenarnya. Mertua saya lagi dirawat di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Tapi ya biasa, penyakitnya penyakit tua. Masya Allah. Maka manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Allah berikan, turunkan kepada kita, itu menjadi petunjuk buat kita. Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Quran itu bukan dongeng. Al-Quran itu bukan hanya menjadi sebuah wawasan buat kita, tapi hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk dijadikan sebagai undang aturan hukum di dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita mau bicara apakah Al-Quran diterapkan atau tidak, itu hanya beberapa persen yang kita berlakukan di Indonesia. Satu ayat saja. Setiap tahun kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bagaimana dengan ayat yang sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas?
Apakah hukum qisas didirikan, ditegakkan, diterapkan di Indonesia? Belum. Kalau yang mencuri dipotong tangannya, apa kata orang? Islam itu anarkis, Islam itu keras. Siapa yang bilang kalau yang mencuri dipotong tangannya, maka ada efek jerah, dia nggak bakal mau mencuri lagi. Kalau yang berzina dicambuk, yang sudah berkeluarga dirajam sampai mati, mereka bakal takut, mereka juga malu, ada efek jerahnya. Kalau yang korupsi miliaran cuma ditangkap, ada AC-nya, ada kulkasnya, mah nggak ada efek jerah. Apalagi kalau begal udah dilindungi. Nggak boleh ngelawan kita begal sekarang. Ini saya pulang dihadang sama begal, saya serahin aja tuh motor. Saya ngelawan terus saya gebukin, ditangkap polisi. Insya Allah. Tersangka jadinya. Malah begalnya yang jadi saksi. Ini kan lucu. Ini lucu. Alasannya bela diri. Tapi kok ada 6 laskar yang melindungi mengawal Habib, dibunuh, terbukti melakukan pembunuhan, diponis bebas, alasannya melindungi diri. Sama melindungi diri. Ini Masya Allah, inilah hukum. Makanya tidak ada hukum yang lebih indah daripada hukum Allah dan hukum Rasul. Maka ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Al-Quran itu, saya memberikan sebuah gambaran begini. Di sini banyak orang tua, Masya Allah. Ini guru-guru saya semua, mohon maaf. Saya bicara di sini bukan berarti saya lebih hebat, lebih pintar. Ini pengurus Masjid Khalid bin Walid nih hubungin saya datang ke sini disuruh latihan muhadharah sebenarnya. Masya Allah. Karena yang hadir di sini adalah orang-orang alim, orang-orang saleh semuanya, Masya Allah. Kalau kita zaman-zaman dulu Bapak, yang sekolah atau di pondok pesantren, itu dapat surat cinta dari wanita yang Bapak cintai. Macam-macam tindakan tingkah laku seseorang yang mendapatkan surat cinta dari manusia. Itu surat disimpan baik-baik, dikasih parfum, dicium. Kemudian dibuka pelan-pelan, takut sobek. Tapi begitu dibuka ternyata cuma diputusin. Kasihan. Ada juga orang yang dapat surat cinta dari manusia, wanita yang dia cintai. Mondar-mandir, bingung, gelisah, ditanya sama temannya, kamu diputusin juga enggak? Terus kenapa sedih? Kenapa gelisah? Saya enggak bisa baca. Ternyata buta huruf. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang buta huruf ketika mendapatkan surat cinta dari wanita yang dia cintai? Dia akan mencari orang yang akan mengajarkannya untuk membaca surat tersebut. Untuk mengajarkannya membaca, dia akan memberi timbalan apapun yang dia minta. Bagaimana surat cinta dari Allah yang berupa Al-Quran. Ketika ada orang yang belum fase baca Qurannya, belum bagus baca Qurannya, belum bisa bahkan baca Quran, apakah dia akan menjadi seorang ustadz yang akan mengajarinya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama? Ini sekarang sedih, miris. Kalau orang tua kita di zaman dulu, itu ustadz di satu desa cuma satu. Orang dari kampung mana-mana datang, itu kumpul di semua satu rumah ulama tersebut. Itu dulu. Kalau sekarang di perumahan Khalid bin Walid ini, kalau kita bicara ustadz, bejibun banyak ustadz di sini. Tapi pertanyaannya, apakah ada murid yang mau datang? Belum tentu. Bahkan teman-teman saya yang buka pengajian, TPA, TPQ, segala macam di rumahnya itu pasang spanduk, kagak ada juga yang datang. Sekarang promo kagak ada yang datang. Dulu orang, itulah keberkahan ilmu. Beda ilmu dulu dan beda ilmu sekarang. Dan salah bapak juga sih. Anak dimasukin di pesantren, disentil dikit ame ustadz, marah. Lapor polisi. Jangan, Pak. Kecuali pukulannya itu sudah tidak sesuai, tidak wajar. Memukul muka dalam Islam itu tidak boleh, kecuali itu dilakukan. Tapi ketika tidak, maka biarkan saja, maka dia adalah orang yang terbaik melakukan itu. Kalau saya masih ngerasain, dulu di pondok pesantren itu, kalau pesantren modern wajib sholat berjamaah di masjid. Kita nggak sholat berjamaah, dicambuk, bahkan di tangan sampai merah-merah. Saya orang Riau, pulang ke Riau di keruan orang tua saya, dilihat kenapa tangannya disabet, nggak pakai bahasa Arab. Karena di pondok pesantren modern itu kan muhaddas bil lughatul arabiyyah atau bil lughatul injiliyyah, nggak ada bahasa Indonesia. Makanya teman saya nanya, bro, antum kan di Bogor udah lama, mondok pesantren bertahun-tahun kok nggak bisa bahasa Sunda?
Saya bilang gimana mau bahasa Sunda di pesantren, jangankan bahasa Sunda Indonesia aja kagak ada. Tapi di Bogor itu bahasa Sunda itu menjadi pelajaran wajib. Jadi pelajaran wajib. Saya orang Bugis puyeng. Gimana mau bahasa Sunda mengerti? Di sini ada orang Bugis kalau nggak salah nih. Kemarin saya ketemu pas Idul Fitri dulu tuh, Masya Allah. Nggak datang kayaknya nih. Ini udah lama banget saya ngomong ya. Sebentar lagi ya. Mumpung jarang-jarang kan saya ada di sini, Pak. Padahal bapak-bapak udah bosan lihat saya, kok dia lagi. Pas lihat saya tadi, wah dia lagi. Mau pulang kagak enak. Betul nggak, Pak? Enggak ya, Masya Allah. Kita bersyukur tahun ini kenapa? Sudah bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah di masjid, udah rapat. Beda tahun 2020. Tahun 2020, Masya Allah, mungkin Masjid Khalid bin Walid ini pernah tutup barangkali. Banyak masjid yang tutup. Sholatnya berjarak. Nenek-nenek pada ngambek. Masa sholat kagak boleh? Padahal kita wudhu, kita bersih. Ngambek tuh nenek-nenek. Pada Ramadan tahun 2020. Begitu tahun 2021, udah bisa sholat walaupun protokol kesehatan. Tapi tetap tuh nenek-nenek kagak ada yang sholat. Ternyata tahun 2021 godaannya itu sinetron. Jadi ibu-ibu habis buka puasa, itu bukan ngambil sajadah, ngambil mukennah, tidak. Ngambil kasur, gelar tikar di depan TV, ambil bantal, tunggu sinetron Ikatan Cinta. Untung rating Ikatan Cinta sekarang turun ya, Alhamdulillah. Ikatan Cintanya turun ratingnya, Covid udah kagak ada, Alhamdulillah. Makanya malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Khalid bin Walid ini melakukan salat sunnah tarawih berjamaah. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, mudah-mudahan para asatidz kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Ini kalau antusias jamaahnya banyak luar biasa seperti ini, dan kedermawanan dari jamaahnya pun luar biasa di sini, insya Allah ini akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sabab turunnya hidayah, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh jamaah dan warga sekitar Masjid Khalid bin Walid ini. Ini saja, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Subhana rabbi hadza min qawli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.